Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Wah, kok rame banget ya di sini? Apa nggak lagi PSBB nih, pada keluar rumah? Oh, sekarang sudah mulai masuk ke new normal ya teman-teman. Wah, tapi ada yang salah nih. Kenapa pergi keluar rumah tapi nggak pakai masker? Ngomongin soal new normal, saya ingin berbagi pengetahuan tentang kosakata bahasa Inggris terkait new normal. Yuk kita belajar sama-sama. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Nah, teman-teman, dalam rangka menyambut new normal, kali ini saya ingin berbagi pengetahuan terkait tentang istilah-istilah bahasa Inggris atau kosakata bahasa Inggris yang wajib kita ketahui. Nah, tapi sebelumnya kita perlu paham dulu tentang what is new normal atau pengertian dari new normal itu sendiri. Kita perlu paham juga ya teman-teman. Nah, pengertian dari new normal atau apa sih new normal itu? Di sini saya akan bacakan terlebih dahulu. Pengertian dari new normal, a previously unfamiliar or a typical situation that has become standard, usual or expected. Nah, ini artinya adalah bahwa new normal ini merupakan situasi yang sebelumnya unfamiliar atau tidak familiar atau tidak biasa teman-teman. Nah, kemudian sesuatu yang tidak biasa itu menjadi standar atau menjadi hal yang lumrah. Istilahnya seperti itu ya. Nah, jadi hal yang new atau hal yang baru yang dulunya belum pernah ada, kemudian sekarang menjadi normal atau hal yang biasa. Nah, ini yang disebut dengan new normal, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut ya ke bagian yang kedua tentang new normal dari segi bahasa. Nah, teman-teman, new normal kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, padanan istilah yang tepat adalah kenormalan baru. Kata new ini adalah kata sifat yang artinya not existing before, made, introduced, or discovered recently or now for the first time. Yang artinya adalah bahwa kata new ini artinya baru, belum pernah ada sebelumnya, belum pernah dibuat atau diperkenalkan. Sedangkan kata normal ini adalah kata sifat atau kata benda, yang artinya ini menjadi hal yang standar, hal yang biasa atau hal yang tipikal, seperti itu ya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu istilah-istilah bahasa Inggris atau kosakata bahasa Inggris tentang new normal. Ada beberapa kata yang memang harus kita ingat ya teman-teman, terkait dengan new normal atau istilah-istilah yang harus kita pahami pada masa transisi ke arah new normal ini. Kata-kata itu yang pertama adalah mask and gloves atau masker dan sarung tangan. Jadi dua kata ini harus kita pahami ya, karena ada beberapa caution atau ada beberapa peringatan yang menggunakan istilah bahasa Inggris. Kalau kita nggak ngerti artinya, kita nggak akan bisa menerjemahkan kalimat ini teman-teman. Please wear your mask, atau mungkin kalau di jalan ada istilah atau kalimat peringatan seperti please protect yourself by wearing gloves. Nah, kalau kita nggak tahu arti masker atau arti dari sarung tangan, mask and gloves ini, kita tidak paham tentang peringatan ini teman-teman. Nah, di era new normal, orang menggunakan masker dimanapun mereka berada, khususnya di tempat-tempat umum, ini akan menjadi hal yang normal. Begitu juga dengan menggunakan sarung tangan. Nah, teman-teman, kosakata yang kedua yang sering kita jumpai di era new normal adalah hand sanitizer. Kenapa? Kata ini sangat populer karena hand sanitizer menjadi salah satu media yang efektif untuk dapat digunakan di tangan untuk membunuh kuman, teman-teman. Begitu juga dengan virus. Nah,
Ini sangat baik apabila kita membawa hand sanitizer dimanapun kita berada. Kita bisa menjaga tangan kita tetap bebas dari kuman dengan menggunakan hand sanitizer. Khususnya bila kita berada di area atau tempat-tempat yang tidak tersedia sabun atau juga air mengalir. Beberapa studi juga mengatakan bahwa kandungan alkohol yang ada dalam hand sanitizer ini sangat efektif untuk membunuh kuman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian istilah yang kedua adalah physical distancing, atau yang sebelumnya oleh WHO dikatakan social distancing, yang kemudian diubah menjadi istilah physical distancing. Apa sih maksudnya ini? Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah menjaga jarak begitu ya, secara fisik, tidak secara sosial ya, tapi secara fisik aja. Nah, jaraknya disarankan 1 meter lah minimal antara satu orang dengan orang lain. Nah, dengan ini teman-teman diharapkan dapat meminimalisir resiko terjadinya kontaminasi kalau ada seseorang yang bersin atau batuk di sekitar kita. Nah, dengan adanya physical distancing diharapkan dapat mengurangi resiko ini ya teman-teman. Kita pun juga harus rela sejenak kalau misalkan ada konser atau mungkin juga biasanya ada acara makan bersama dengan teman-teman atau mungkin nonton film di bioskop bersama teman-teman. Mungkin sejenak kita tunda dulu ya keinginan-keinginan semacam ini. Kita physical distancing sementara. Lalu nanti seandainya virus corona ini sudah berlalu, masa-masa pandemi ini pun juga sudah berlalu, kita bisa kumpul-kumpul lagi deh. Kemudian istilah yang lain lagi teman-teman, yaitu online, and online. Nah, bukan online ya sebenarnya kosakata yang ingin saya sharing di sini, tetapi ada kosakata yang paling umum atau paling sering muncul di era new normal nanti teman-teman, yang berhubungan dengan masa-masa online di segala aspek atau mungkin juga di segala bidang tertentu. Kosakata yang ingin saya bagikan di sini antara lain adalah sebagai berikut teman-teman. Yang pertama adalah kosakata yang berhubungan dengan virtual meetings. Kita tahu bahwa di era new normal nanti akan sering yang namanya ada virtual meetings atau pertemuan-pertemuan secara virtual. Seperti misalkan kalau kita rapat atau juga kita ingin kumpul-kumpul bersama teman tetapi lewat media atau aplikasi. Nah, di sini ada istilah Zoom, ada juga Google Meet, ada juga Skype, ada juga FaceTime dan lain-lain ya. Contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang saya jabarkan ini kita juga nggak boleh nggak mengenali gitu ya, maksudnya kita perlu paham betul tentang aplikasi-aplikasi ini karena bakalan sering dipakai ketika era new normal nanti. Begitu juga dengan online school teman-teman. Kalau kita tahu bahwa online school ini sudah mulai diterapkan, kita harus tidak asing lagi dengan istilah Google Classroom, Edmodo, Zenius, atau juga Quizzes. Aplikasi-aplikasi ini yang paling sering digunakan ketika kita sekolah online. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata ini? Atau mungkin juga kalau ada yang masih belum tahu, boleh deh coba-coba download aplikasi-aplikasi ini supaya nggak ketinggalan ketika kita sudah mulai era new normal nanti. Nah, sekarang nih teman-teman, kita masuk ke bagian yang keempat, penutup. Di sini saya ingin menyampaikan satu hal, teman-teman. Allow yourself to grieve the old normal. Mungkin di antara kita ada yang merasa masih rindu ya dengan masa-masa normal yang lalu gitu ya. Biarkan diri kita untuk bersedih hati tentang old normal. Mungkin kita rindu dengan masa yang lampau. It is very human, teman-teman. Sangat manusiawi sekali to miss the old ways. And as with any change, jadi bersama dengan waktu yang berubah, dengan segala hal yang berubah, it is easy to feel a sense of loss. Jadi memang wajar sekali kalau kita merasa kehilangan.
Dan mungkin juga ada rasa kita itu kecewa, marah, atau mungkin nggak biasa dengan hal-hal semacam ini, atau juga aturan-aturan di era new normal ini. Tetapi teman-teman, it is important to give yourself time to grieve what you have lost. Penting sekali untuk kita juga bolehlah kangen di masa lampau. Sekalinya kita merindukan masa yang dulu, tetapi kemudian kita menyadari pentingnya apa yang kita jalani sekarang ini, maka there will be more space to start embracing your new normal. Akan ada banyak ruang bagi kita untuk dapat menyambut yang namanya era new normal atau kenormalan baru ini ya teman-teman. Jadi sudah siapkah kita bersama-sama? Nah teman-teman, sekian dari video saya kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, Anda dapat sharing kepada siapapun. Dan juga saya mohon dukungan agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng, juga berikan like dalam video ini. Kiranya video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari teman-teman. Dan saya ucapkan kembali, sampai jumpa.